Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di mana topik yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa besar dosa kita yang telah dihapuskan oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang besarnya dosa, kalau kita mencoba untuk mengingat dan merenungkan dosa-dosa kita, seberapa besarkah dosa kita saudara? Bayangkan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu hari saja, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita, dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Alangkah besarnya dosa kita, satu hari saja kita sulit untuk menghitung. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun yang sudah kita jalani. Betapa besar dosa-dosa kita. Dan itulah yang telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bayangkan dosa yang besar. Hutang dosa kita itu dilunaskan di kayu salib, saudara. Yang seharusnya oleh karena dosa-dosa kita menerima upah maut. Oleh karena dosa-dosa kita, seharusnya kita masuk neraka. Tapi karena Yesus rela menggantikan kita di kayu salib, maka kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menggantikan kita di kayu salib, kita diselamatkan, dosa kita disucikan, kita ditebus. Kalau kita menyadari betapa besar dosa kita saudara, seharusnya hari ini kita mulai merenung, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan kalau Tuhan sudah begitu baik, berkorban bagiku, menyucikan aku, menghapuskan dosa-dosaku? Apa yang harus aku perbuat? Saudara, pernahkah saudara di mana ada orang yang berbuat baik kepada saudara dan kemudian saudara merasakan berhutang budi kepada orang itu, dan saudara rindu sekali berbuat sesuatu kepada dia karena dia berbuat sesuatu kepada saudara? Saya pernah mengalaminya saudara. Ada orang yang berbuat baik kepada saya dan saya merasa berhutang budi dan rindu sekali untuk melakukan sesuatu juga bagi dia. Padahal yang dia lakukan itu nilainya tidak seberapa sebenarnya. Tapi karena perbuatan baiknya yang tulus itu, saya begitu rindu untuk berbuat sesuatu bagi dia. Saudara, pengorbanan Tuhan bagi kita tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terukur.
Pertanyaannya, adakah sesuatu di hati kita, kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya, saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius akan kesadarannya, keselamatan yang dia terima, kasih karunia yang dia terima di dalam Yesus Kristus. Dia menegaskan bahwa keselamatan itu dia terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia itu dikaruniakan kepada dia dalam iman kepada Yesus. Itu di ayat 14 dia menegaskan, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dia terima keselamatan, dia terima kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Lalu kemudian ayat 15 dia menegaskan, saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam dia menyadari bahwa dosanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, ketika dia percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Tuhan. Ada satu kesadaran dalam diri Paulus bahwa dari begitu banyak orang berdosa yang percaya kepada Yesus dan dosanya ditebus, dosanya dihapuskan, Paulus menegaskan bahwa akulah yang paling berdosa. Pernyataan itu ditegaskan oleh Paulus sebagai kesadaran, saudara, bahwa betapa besarnya dosanya telah ditanggung oleh Tuhan. Apakah dari orang-orang yang diselamatkan, adakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus yang paling berdosa? Belum tentu, saudara. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Dosanya begitu besar. Dia menyadari betapa besar dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu besar dia terima, karena dosanya begitu besar, tidak terhitung, tidak terhingga, sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara, di awal tadi saya menegaskan bahwa kalau kita juga mencoba menyadari, maka kita ini juga adalah orang-orang yang paling berdosa. Beranikah saudara berkata bahwa dosa orang lain lebih besar dari dosa-dosa saudara? Kalau saudara mencoba untuk mengingat dosa saudara setiap hari yang saudara lakukan, kalau kita berani jujur, kalau kita berani
mencoba untuk merenungkan dan dengan jujur berkata, saudara, maka kita tidak akan berani membandingkan. Artinya apa? Kita akan sadar bahwa kitalah yang paling berdosa. Seberapa besar dosa saudara sudah ditebus tidak terhingga. Artinya begitu besarnya, tidak terukur besarnya dosa kita yang telah ditanggung oleh Yesus. Itu juga yang disadari oleh Paulus. Nah, itu sebabnya saat ini, saudara, kalau kita menyadari bahwa betapa besar dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, dan Paulus juga menyadarinya, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan atas kesadaran yang kita miliki bahwa betapa besar dosa kita yang sudah ditanggung. Apa yang dilakukan Paulus, saudara, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita? Saudara, atas kesadarannya bahwa dosanya begitu besar telah ditebus, maka ayat 12 ditegaskan oleh Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang pertama, sebagai orang yang sadar bahwa dosanya begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, maka dia berkata, aku bersyukur. Atas apa dia bersyukur? Atas kepercayaan Tuhan kepada dia di dalam pelayanan. Artinya Tuhan mempercayakan dia untuk melayani Tuhan. Jika demikian berarti dia mengucap syukur, saudara, karena dia bisa melayani Tuhan. Tuhan mempercayakan, Tuhan mengaruniakan kepada dia kesempatan untuk melayani. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus, saudara, ketika dia sadar bahwa dosanya yang paling besar yang sudah dihapus, yang sudah ditebus, dia hidup melayani dan dia sangat bersyukur karena dia bisa melayani Tuhan. Artinya juga, saudara, bahwa setiap kita hari ini, kalau kita semua sadar bahwa dosa kita begitu besar, bahwa dosa kitalah yang paling besar, karena memang setiap kita, dosa kita tidak terhingga, karena dosa kitalah yang paling besar yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, yang sudah ditebus dan disucikan oleh Tuhan, maka hari ini sama seperti Paulus seharusnya kita hidup melayani, dan kita bersyukur kita bisa hidup melayani Tuhan. Apakah hari ini saudara terlibat pelayanan? Adakah hari ini saudara sedang melayani Tuhan dalam satu bidang? Melayani Tuhan tidak selalu harus jadi pendeta, saudara. Tidak selalu harus berada di mimbar. Melayani Tuhan kita bisa lakukan dalam bidang kita masing-masing. Dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di sana saudara bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara jadi saksi Tuhan di sana. Saudara jadi terang Tuhan di sana. Saudara beritakan Injil kepada mereka. Saudara tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan yang jujur, setia, sungguh-sungguh, supaya orang melihat cahaya Tuhan melalui hidup saudara. Itu bagian dari pelayanan. Atau mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, saudara kemudian memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagian dari pelayanan. Saudara mungkin memberi, membantu orang lain, itu juga bagian dari pelayanan. Artinya apa, saudara? Ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk melayani Tuhan. Dan sebagai orang yang sadar bahwa dosanya sudah begitu besar, disucikan oleh Tuhan, seharusnya kita semua melayani Tuhan. Seluruh hidup kita melayani Tuhan. Waktu kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Tenaga kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Harta kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Karena dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan Yesus, saudara, apapun kita korbankan tidak akan ada artinya sebenarnya. Tetapi paling tidak ada niat kita, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui harta kita, kita layani Tuhan. Hari ini saya menantang saudara, kalau saudara sadar bahwa betapa besar dosamu sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan, seharusnya hari ini ucapan syukurmu adalah ketika engkau bisa melayani Tuhan. Hiduplah melayani Tuhan, lakukan sesuatu untuk Tuhan, kerjakan sesuatu untuk Tuhan, karena dosamu besar sudah dihapuskan oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus atas kesadarannya bahwa dari antara orang berdosa
yang diselamatkan oleh Tuhan, dialah yang paling berdosa. Dia kemudian berkata ayat 16 saudara, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang kedua saudara, dia posisikan dirinya menjadi contoh. Dia posisikan dirinya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya. Karena dia tahu dosanya sudah ditebus, begitu besar dosa itu sudah ditebus. Dia tidak main-main saudara. Tetapi dia posisikan dirinya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Ada begitu banyak orang yang berasal dari dunia hitam, berasal dari hidup yang berantakan, dan kemudian ditebus oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mulai bersyukur, bersaksi kemana-mana, bahkan kadang begitu cepatnya dilibatkan dalam pelayanan, berkhotbah kemana-mana, bersaksi kemana-mana. Tetapi lama-lama kembali lagi ke kubangan yang sama. Ada begitu banyak orang yang seperti itu saudara. Tetapi Paulus mengambil sikap berbeda. Dia sadar bahwa dosanya begitu besar, sudah ditebus, sudah disucikan oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Dia kemudian posisikan dirinya untuk menjadi contoh. Sekalipun harus menderita, dia tetap hidup menjadi contoh. Bahkan saudara, sekalipun dia mati dalam melayani Tuhan, dia tetap hidup menjadi teladan dan menjadi contoh. Berkali-kali dia dipenjara, di sana pun dia menjadi contoh. Itu yang menjadi komitmen Paulus saudara, bahwa sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus hidup menjadi contoh. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita hidup menjadi contoh bagi orang lain? Setelah Tuhan menebus kehidupan kita, setelah dosa-dosa yang besar itu ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, apakah kita sudah hidup menjadi contoh? Jangan-jangan kita seringkali malah sebaliknya, hidup menjadi batu sandungan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Seharusnya kita hidup jadi teladan saudara. Itu yang kedua. Sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia sadar akan hal itu dan kemudian dia hidup menjadi contoh. Yang terakhir saudara, di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa, amin. Yang terakhir dalam perikop ini, hal yang ditegaskan saudara, bahwa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala zaman, sampai selama-lamanya. Artinya atas kesadaran tadi bahwa dia yang paling berdosa yang sudah ditebus, maka dia hidup menghormati, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apa yang menjadi tujuan utama saudara? Apakah saudara mau menjadi orang sukses, meraih perkara dunia ini? Saya mendukung saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang sukses. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetapi bukankah semuanya itu nanti kita tinggalkan saudara? Seharusnya apapun yang kita lakukan, yang paling utama adalah kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita hidup mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua, jika saudara sadar betapa besar dosa saudara sudah ditebus, hiduplah memuliakan Tuhan, karena Dia telah membayar saudara. Puji Tuhan saudara. Di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Artinya dosa kita begitu besar, sudah disucikan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita harus hidup melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Mungkin melayani Tuhan melalui tenaga kita, waktu kita, melalui harta kita. Hidup melayani Tuhan karena dosa saudara besar sudah ditebus. Yang kedua, seharusnya kita hidup menjadi contoh dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, seharusnya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Ingat, saudara adalah orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan.
Maka dalam melakukan segala aktivitas saudara, hiduplah melayani Tuhan, hiduplah menjadi contoh, dan hiduplah jadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa saudara. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa. Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain. Dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan. Dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan,
sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan, mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong.
Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup
menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.